ini mau mengadakan kegiatan namanya konseling kelompok. Kali ini tema kali ini itu tentang dampak sering dimarahi orang tua terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ada di sini. Sebelumnya Kak mau tanya dulu nih, kalian udah pernah ikut kegiatan konser kelompok belum? Kan belum nih. Jadi kegiatan konser kelompok itu kegiatan dalam kelompok kecil untuk saling mengatasi masalah yang terjadi. Jadi kalian di sini tuh tujuannya untuk diskusi mengenai masalah yang sedang kalian alami. Nah, sebelum kakak masuk ke tahap konseling, kakak di sini akan menjelaskan beberapa asas yang harus kalian ikuti supaya konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Kakak mau kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini kalian bebas mau cerita apapun, kayak kalian nggak usah takut kalau misal kalian mau cerita. Misal kalian takut nanti kalian cerita di sini nanti diceritain ke orang-orang itu enggak ya, karena kita ada asas kerahasiaan. Artinya kita harus menyimpan semua informasi yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalau kalian mau bicara silakan, kalau misalnya kalian belum mau jawab ya udah nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini itu kakak berharap kalian yang ada di sini mau terbuka dan jujur terkait dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Dan yang terakhir itu ada asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini bisa dikatakan sebagai tujuan akhir dari kegiatan ini, supaya setelah kegiatan ini kalian bisa jadi pribadi yang mampu menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Misal kalian lagi bersama teman, tapi nanti kalian jadi bisa menyelesaikan gimana caranya supaya buat berselisih sama teman. Kira-kira kalian setuju juga dengan aturan yang tadi? Tapi sebelum kita mulai, kita sepakati dulu ya lama waktu kegiatan ini. Kira-kira kalau kakak lakukan selama 40 menit, menurut kalian waktu itu gimana? Cukup atau enggak? Kayaknya cukup Kak, soalnya materinya nggak terlalu panjang. Yang lain ada? Saya juga setuju Kak, 40 menit bisa cukup kalau kita fokus. Terus ada yang lain enggak? Menurut saya juga pas Kak, biar nggak terburu-buru tapi juga nggak kelamaan. Udah segitu cukup 40. Jadi kita sepakati untuk kegiatan konseling kali ini 40 menit ya. Sekarang sudah siap belum nih untuk mulai diskusi bersama? Siap Kak. Sebelum kita mulai diskusi, kita kenalan dulu ya. Mulai berusaha nama kakak Ida, kakak itu mendengarkan musik dan membaca buku. Sekarang kita pengen kenalan sama kalian yang di sini. Mulai dari Nama saya Raya Rupiah Fosia, hobi saya nonton film dan saya suka keluarga yang hangat. Nama saya Rafa Azid Fatama, hobi saya sepak bola dan keluarga saya suka saling membantu. Nama saya Muhammad Hati Raya, hobi saya berolahraga, keluarga saya selalu mendukung saya. Saya Siva Aprilia, hobi saya main dan keluarga saya sangat kompak. Saya Kania Lintang Kinanti, hobi saya suka membantu keluarga dan keluarga saya sangat perhatian. Saya Hoirotunisa Askia, hobi saya menyanyi, keluarga saya sangat perhatian. Saya Muhammad Teguh Farisa, hobi saya bermain motor dan keluarga saya mendukungnya. terima kasih semuanya. Ternyata kalian punya ada yang ya. Ini banget nih.
belasan sudah bisa membangun 2 motor. Saya mudah berteman. Saya suka membantu orang. Saya suka menolong teman. Saya rajin belajar. Saya berani mencoba. Saya penyabar. Sekarang aku mau nanya nih, di sini ada yang tahu nggak sih arti kepercayaan diri itu apa? Ya, apa? Ada lagi? Tahu kepercayaan diri apa? Yang tadi kalian ngomong itu udah benar kok, Kak. Kepercayaan diri kayak kita tuh mampu melakukan sesuatu walaupun kadang tuh kita masih gugup ada orang yang bilang ketika kita menyampaikan bahwa aku bisa, itu tuh salah satu hal yang dinamakan kepercayaan diri. Maka mau kasih contoh nih, jadi ada salah seorang siswa yang pernah dimarahi oleh orang tuanya, terus karena nilainya dia itu turun. Nah, setelah itu gara-gara habis dimarahi orang tua, si anak ini jadi aku buat bicara kayak terus kayak merasa jadi nggak percaya diri loh sama teman-temannya juga. Menurut kalian kira-kira apa sih yang dirasain saya yang tadi? Mungkin merasa nggak berguna. Pasti sedih banget ya, Kak. Mungkin merasa tidak dihargai. Kadang itu kemarin di rumah ya berdampak ke perasaan anak-anak yang kan kadang sama teman Pak, kayak kadang sedih nggak sih rasanya dia kenapa enggak malah kemudian kamu tidak biasa, berarti kamu sering marah orang tua. Nah, kalau aku ya, kalau kita pasti gak nyampe. Kalau kamu gimana? Jadi, ya emang sebenarnya kemarin itu kadang orang tua kadang tuh pengen kalian biarin sama aturannya mereka. Jadi kalian itu kan kita tahu kalian tuh kemarin juga sering main HP, sering ngikut, sering sakit. Itu yang juga kalian marah itu kalian kurang kurang apa sih? Karena kata mereka suka nyakitin. Meskipun setelah kemarin oleh orang tua, gimana caranya supaya kamu itu tetap percaya diri walaupun juga kemarin orang tua. Fokus ke hal baik tentang diri sendiri. Buktikan dengan tindakan. Belajar ngomong baik-baik sama orang tua.
tanda sayang mereka ke kalian. Jadi yang diambil mama mau kalian membuat kalimat afirmasi diri. Afirmasi diri enggak? Kalimat positif untuk diri kalian sendiri. Misalnya nih, misalnya apa Kak? Saya tetap merasa bangga meski pernah dimarahi orang tua. Jadi kalimat apa ya? Kalimat positif untuk diri kalian sendiri. Kalian membuat kalimat positif yang nanti kalian pakai di diri sendiri. Jadi kakak, contohnya saya tetap bangga meskipun setelah dimarahi orang tua. Mau kalian saya Saya berharga apapun yang dikatakan orang. Saya bisa berkembang setiap hari. Saya memiliki banyak kemampuan. Saya bisa belajar dari kesalahan. Kalau kan dari udah nih ngucapin kata afirmasi. Saya apa ini? Kalian tarik nafas dalam dalam. Tarik nafas. Terus kita kalimat ini bersama. Ini tanya di sini. Saya berharga. Saya mampu. Saya bisa. Tarik nafas. Apa hitung? Tidak bagus ya. Nanya di sini. Tarik nafas dalam-dalam. Makan. 1, 2, 3. Saya berharga, saya mampu, dan saya bisa. Apa sih buka bisa dijadikan motivasi buat kalian. Saya senang karena bisa cerita tanpa takut dihakimi. Kegiatan hari ini bikin saya sadar kalau saya nggak sendirian. Ternyata Awalnya saya malu, mau cerita tak berani. Terima kasih Kak, saya jadi paham kalau dimarahi itu bukan berarti saya nggak berharga. Saya harap kegiatan seperti ini bisa diadakan lagi Kak. Rasanya lega bisa ngobrol jujur soal perasaan sendiri. menurut saya kegiatan ini bermanfaat banget Kak. Jadi saya tahu cara menjaga kepercayaan diri meskipun sedang ada masalah di rumah. Menurut saya kegiatan ini seru Kak. Saya jadi mengerti kenapa saya sering minder dan bagaimana cara memperbaikinya pelan-pelan.